Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada minggu kali ini kita akan melanjutkan praktikum geomorfologi kita dengan materi yang akan dibawakan bertemakan bentang alam Aeolian. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa itu bentang alam Aeolian? Jadi bentang alam Aeolian itu bentang alam yang terbentuk atau yang pembentukannya dipengaruhi secara dominan oleh angin. Meskipun dalam prosesnya juga dapat dipengaruhi oleh agen lain seperti air dan gravitasi dalam waktu yang relatif singkat dan tidak konsisten. Nah, sebenarnya bentukan dari bentang alam alien juga ada faktor pengontrolnya. Jadi yang pertama itu ada iklim, yang kedua itu ada angin tentunya, yang ketiga itu harusnya harus harus ada suplai sedimen. Kalau nggak ada sedimen ya nggak akan terbentuk. Kemudian vegetasi, geographic setting, kemudian aktivitas manusia. Nah, pembentukan bentang alien itu secara klimatologis dapat terbentuk pada daerah di lintang 23 sampai 30 derajat akibat adanya pertemuan dua sirkular udara kering dari sel Hartley dan sel Ferrel. Hal ini menyebabkan curah hujan di daerah Aeolian menjadi sangat tipis, yaitu kurang dari 250 milimeter per tahun. Nah, kemudian selain faktor iklim, faktor tektonik dan geografi juga dapat mempengaruhi keterbentukan dari bentang alam alien melalui mekanisme angin fog dan Chinook. Salah satu contoh daerah yang dipengaruhi oleh mekanisme ini adalah dataran tinggi Tibet yang berada di utara punggungan Himalaya. Jadi bisa dilihat di sebelah selatannya eh, itu merupakan wilayahnya India, jadi sebelah utara itu Himalaya dan dataran China. Jadi mekanisme pembentukannya ya seperti di gambar yang di samping ini, di mana angin bergerak dari arah selatan ke arah utara. Kemudian ketika di utara eh, muncul angin Chinook, kemudian dengan membawa suhu yang hangat, suhu yang kering dan panas, jadi terbentuklah gurun atau bentang alam Aeolian. Nah, jadi kecepatan angin dan ukuran butiran sedimen juga berperan penting yang sangat vital, memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan bentang alam alien. Hubungan antara kecepatan angin dengan ukuran butir sedimen dijelaskan dalam diagram Hjulström. Jadi coba lihat diagramnya itu yang di bawah itu merupakan particle size dari sedimennya. Nah, yang di atas ini merupakan flow velocity-nya. Jadi ketika flow velocity-nya itu 1 cm per second, dia akan mentransportasikan ukuran eh, shield, ada shield bisa, clay juga bisa. Kemudian untuk flow velocity 1 cm per second, itu dia bisa mendeposisikan partikel size atau partikel sedimen dengan ukuran sand, silt, bisa gravel, pebble, cobble, boulder. Nah, jadi kalau flow velocity yang mengerosi itu bisa dimulai dari flow velocity yang mungkin kurang lebih 50 cm per second, di mana dia bisa mengerosi partikel sedimen dengan ukuran sand, dan ketika velocity-nya naik sampai mungkin 100.000, dia bisa mengerosi partikel size sedimen dengan ukuran silt, sand, gravel, bahkan sampai pebble cobble juga clay. Jadi antara kecepatan angin dengan ukuran butir sedimen juga punya hubungannya yang bisa dijelaskan lewat Joule-Strom diagram. Nah, untuk fitur erosional pada bentang alam alien tuh uh, ada berapa? Jadi ada di sini ada 6. Yang pertama itu Playa, Inselberg, Blowout, Bajada, dan
Yardang Zogen, Mushroom Rock. Nah, untuk Playa sendiri, eh, Playa tuh merupakan semacam cekungan kecil di tengah gurun yang awalnya dia terisi oleh air yang secara episodik eh, memenuhi cekungan tersebut. Namun juga pada akhirnya dia akan kering, menguap, dan mendeposisikan ukuran butir yang lanau sampai clay, lanau sampai very fine sand, segala macam. Terkadang juga dia bisa mendeposisikan eh, kristal garam. Jadi makanya bentuknya kayak gini. Jadi sebenarnya dia bisa terisi sama air kalau hujan. Kalau nggak hujan dia bakalan kering jadi seperti ini. Nama fiturnya itu playa. Nah, untuk Inselberg itu sebenarnya tubuh batuan yang resistan dibandingkan batuan-batuan yang ada di sampingnya. Jadi ini fitur erosional yang terjadi karena perbedaan resistensi pada batuan. Jadi batuan yang mengelilingi dia ini, Inselberg ini eh, lebih mudah lapuk dibandingkan batuan yang di tengahnya ini. Itulah kenapa terbentuknya fitur Inselberg karena perbedaan resistensi. Tentunya erosi ya, karena erosi jadi resistensinya berbeda. Terus blowout, blowout itu kayak gumuk pasir yang ketika terkena angin, angin itu akan membawa pasir ini ke tempat yang lain gitu. Sehingga pada saat pengangkutan si gumuk atau bukit pasir ini kayak berlubang gitu. Kenapa dia berlubang? Karena dia kehilangan kayak semacam vegetasinya gitu. Jadi ketika vegetasinya hilang, si pasirnya itu akan turun perlahan. Selagi dia turun, ya pasir-pasirnya juga diangkut oleh agen transportasi. Ya kalau dalam hal ini yaitu si angin itu sendiri gitu. Dia bakalan eh, angin itu bakalan mengangkat dan mengangkut pasir sehingga terbentuk cekungan. Kemudian ada bajada. Bajada sendiri itu gabungan beberapa kipas aluvial atau alluvial fan yang sebelumnya juga kita udah mention di bentang alam fluvial eh, yang menyatu di mana alluvial fan ini menyatu di kaki pegunungan. Jadi ya alluvial fan ini tentunya terbentuk dari endapan material kasar kayak kerikil sama pasir yang dibawa sama aliran sungai secara episodik atau tergantung apakah di situ ada aliran sungainya, kapan aliran sungainya ada gitu. Kan dari lereng menuruni dari pegunungan menuruni lereng atau di lereng lah, di lereng suatu pegunungan turun ke dataran yang lebih datar, lebih landai itu. Nah, ini biasanya terbentuk daerah kering dan angin dapat membantu mengeringkan dan memindahkan fraksi yang lebih halus. Makanya terbentuk seperti bajada ini. Kemudian ada Yardang dan Jeugen. Bentar. Nah, jadi ini contoh dari si Playa, ini contoh dari Inselberg, ini contoh dari eh, Bajada. Nah, ini untuk Yadeng dan Jagoan. Jadi sebenarnya Yardang itu fitur alien yang terbentuk akibat adanya erosi pada lapisan batuan horizontal ataupun vertikal oleh angin yang unimodal atau searah atau sejajar. Sejajar yang di sini sejajar yang dimaksud di sini yaitu sejajar dengan arah lapisannya gitu. Ataupun sebenarnya dalam satu arah doang gitu. Jadi kayak ada satu tubuh batuan kemudian dierosi oleh angin yang datang dari satu arah secara terus-menerus. Nah, maka akan terbentuk fitur yang namanya yardang. Umumnya terlihat seperti fitur punggungan yang rapat dan memanjang. Nah, untuk Zeugen itu fitur
fitur alien yang terbentuk seperti meja karena lapisan di atasnya itu lebih keras, melindungi lapisan bawah yang lebih lunak. Jadi artinya di sini juga ada perbedaan resistensi di mana batu yang lebih atas, yang di atasnya itu lebih resisten, lebih keras, lebih susah terosi dibandingkan batuan yang di bawahnya. Oleh karena itu, ketika terosi oleh angin, air, eh, batuan yang di bawah itu lebih cenderung lebih gampang terosi sehingga terbentuk seperti meja di mana di bawah itu lebih ramping, lebih kecil, sedangkan di atasnya itu lebih besar dan lebar. Contohnya juga ada di gambar. Dan nah ini contoh dari si Yardang Zeugen. Kayak sekarang masuk ke fitur deposisional dilanjutkan sama Haidar. Oke, di sini gue akan lanjutin eh untuk fitur deposisional di bentang alam Aurian. Jadi ada beberapa di sini ada yang pertama itu Sensis dan juga ada Fields. Habis itu ada juga Loess, ada Dunes dan juga ada Ripple. Ini bisa di next. Oke, jadi yang pertama itu ada Danfields sama Sensis. Jadi Danfield sama Sensis ini bisa dilihat itu banyaknya di Afrika, di Arab sama sama ada beberapa eh, di sekitar Cina gitu ya. Nah, itu bedanya Danfield sama Sensis itu mungkin di ukuran atau atau luasnya itu ya. Jadi kalau Danfield itu akumulasi gurun pasir dengan luas kurang dari 30.000 kilometer persegi. Habis itu kalau misalnya Sensis itu akumulasi gurun pasir dengan luas lebih dari 30.000 kilometer persegi gitu. Boleh di next. Oke, Loess. Nah, jadi Loess ini nama lainnya itu adalah windblown deposit. Nah, jadi Loess ini berasal dari endapan sedimen halus, itu biasanya pasir atau silt atau eh, pasir sama silt sih biasanya itu dia yang terbawa angin. Nah, ditransportasikan oleh angin lalu terdeposisikan di suatu area tertentu. Biasanya ciri-ciri Loess ini dia itu hamparannya sangat luas sekali. Habis itu dia bisa mengakumulasi lapisan yang tebal-tebal ya. Jadi banyak ditemukan si si biasanya butiran dari loas ini dia anggular. Jadi dia itu secara vertikal dia itu sangat rigid ya. Jadi biasanya tersisa gitu ya kayak misalnya ada yang di gambar ini itu tapi sebenarnya dia itu lumayan rapuh ya, jadi gampang terjadi erosi maupun dari itu air maupun angin kembali ya gitu. Jadi kebanyakan yang tersisa itu ya ini seperti kayak bentuknya kayak mungkin mirip-mirip menara Kars kayak gini ya. Ini jadi sisa-sisa dari yang tadinya tuh dia merupakan hamparan yang luas dan sangat tebal gitu. Nah, ini lumayan tersebar banyak ya di seluruh dunia, ada di Amerika ada, di Afrika ada, di Asia juga ada gitu, dan ini di Eropa juga banyak nih ya. Nah, jadi begitu dan bisa dibilang dan Loess ini merupakan salah satu tanah paling subur di dunia ya. Jadi ini sangat subur sekali, sangat bagus untuk agrikultur. Boleh di next. Oke, jadi kita akan bahas ripples dan dunes. Kira-kira apa sih bedanya? Boleh di next. Nah, jadi untuk ripple ini sendiri itu merupakan fitur gelombang yang terdapat pada sebuah gumuk pasir atau dunes. Nah, ripple ini biasanya ukurannya kecil-kecil. Itu di antara 1 sampai 30 kilometer. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Ripples itu seperti bentuk bentuk seperti kayak antara tinggian dan rendahan gitu, tapi ukurannya sangat kecil ya. Nah, bedanya dengan dunes ini merupakan gumuk pasir. Nah, jadi gumuk pasir dengan volume yang
cukup besar bisa dibilang. Nah, biasanya ukurannya itu 5 sampai 30 meter. Jadi mungkin perbedaannya itu di skalanya ya. Jadi ripple itu merupakan fitur gelombang yang terbentuk pada dunes gitu. Jadi em, selain di perbedaan ukuran juga si eh, dunes ini dia banyak tipe-tipenya. Mungkin boleh bisa di next. Nah, jadi ada pembentukan dunes. Jadi ada beberapa tipe dunes yang dikontrol oleh faktor arah angin dan juga sun supply. Nah, ini bisa dilihat beberapa gambarnya di sini. Ada contohnya, ada Barchan, ada longitudinal atau linear, di mana ada arah angin dari dua arah yang berbeda yang bertemu gitu ya, yang bertemu jadi lurus gitu. Nah, habis itu ada juga transversal, ada juga parabolik, ada Barchanoid dan juga star. Nah, eh, jadi yang star ini dia berasal dari berbagai arah angin yang ada. Jadi dia mengumpulkan angin dari berbagai arah menjadi satu gumukan atau satu dun yang biasanya ukurannya lumayan besar. Nah, mungkin ada yang menarik juga kalau kita bisa lihat di sini. Barchan, transversal, dan juga Barchanoid itu memiliki arah angin yang sama, namun menghasilkan tipe dunes yang berbeda-beda. Nah, kira-kira itu kenapa? Nah, itu merupakan eh, faktor dari sand supply yang dimiliki gitu ya. Jadi kalau kita bisa merujuk ke grafik yang ada di bagian kiri, itu ada grafik antara wind direction variability dan juga increasing sun supply. Nah, jadi untuk Barchan ini dia terbentuk di eh, angin yang unimodal gitu. Jadi dia berasal dari satu arah aja dan juga sun supply-nya itu juga lebih sedikit. Nah, maka dia akan membentuk Barchan. Nah, kalau untuk si transversal ini merupakan salah satu contoh atau pembentukan dunes yang paling umum ya, karena bisa dilihat ini range-nya juga sangat besar sekali. Jadi bisa dia dari eh, yang angin yang unimodal sampai kompleks dan juga dari sun supply yang kecil sampai besar itu bisa terbentuk transverse dunes ya. Habis itu untuk linear dunes itu dia di tengah-tengah ya. Jadi sun supply-nya tapi harus agak lebih tinggi dan juga anginnya itu di antara unimodal dan kompleks gitu ya. Nah, kalau misalnya star ini dia membutuhkan dua faktor ini eh, dalam nilai yang tinggi lah bisa dibilang. Jadi butuh sun supply yang banyak dan juga angin yang kompleks gitu ya untuk membentuk dun si dun berbentuk star ini. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe dunes. Boleh di next. Nah, jadi yang pertama ini ada Barjan. Habis itu juga ada Barchanoid. Habis itu juga ada eh, parabolik, transversal, longitudinal atau linear, dan juga star. Bisa di next. Nah, ini ada contoh dari dunes yang berbentuk Barchanoid. Boleh next. Nah, ini juga ada permasalahan dari bentang alam kemudian. Jadi sebenarnya karena sebenarnya angin itu lebih susah diprediksi ya daripada air lah bisa dibilang. Mungkin risetnya juga mungkin bisa dibilang lebih sedikit ya. Jadi kadang-kadang sandstorm atau badai pasir itu sangat susah diprediksi. Jadi kadang-kadang bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi pemukiman atau menyebabkan bencana alam seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Di rumah-rumahnya itu dia tenggelam ditelan oleh pasirnya gitu. Di next. Ya, mungkin itu saja untuk eh, praktikum kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui saya atau Idam. Lalu eh, boleh dikerjakan juga lapraknya dan juga pulangnya. Mungkin itu saja dari kami berdua.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.